إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, Azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini bersama kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak adalah perkara yang besar. Akan tetapi tidak sedikit orang tua yang menganggapnya sebagai perkara yang sepele, yang remeh. Orang tua tidak pernah bertanya tentang kondisi anak mereka dan tidak memberikan pengarahan. Al-Imam Munawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kedurhakaan anak awalnya dari keteladaran atau kelalaian pendidikan orang tua. Nah, sebelum anak jadi sasaran kemarahan orang tua, sebaiknya orang tua evaluasi diri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Minimal memimpin diri sendiri dan anak kita. Kepemimpinan itu apa, Bu? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Seorang pemimpin adalah seorang yang mengarahkan, membimbing, membina, memotivasi, dan memberi contoh diri sendiri. Tubuh ini, badan kita ini adalah simbolik kepemimpinan, di mana hati sebagai raja dan anggota tubuh sebagai menteri. Dan kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, maka apa kita bisa mungkin memimpin keluarga dan masyarakat? Dan ingatlah sabda Nabi SAW, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Dari Ma'qil bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengatur rakyat, mengatur bawahannya, tatkala hari di mana dia meninggal dunia sementara dalam keadaan berbuat gish kepada rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga. Dan banyak orang tua meratap, mengeluh anaknya yang dikatakan tidak sesuai harapan, yang mengeluh, mengumpat anaknya dengan dikatakan anak yang nakal, bodoh, gelar-gelar lainnya yang itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut orang tuanya yang dialamatkan kepada siapa? Kepada anak kandungnya sendiri. Ibu, anak itu sebenarnya tidak nakal. Anak itu tidak bodoh. Anak itu juga tidak lemah. Yang ada adalah anak yang belum bisa membuka pintu kecerdasannya atau menggali kekuatan dirinya. Yang ada adalah orang tua yang tidak mampu mengarahkan anak pada aktivitas pendidikan yang dengan izin Allah, anak tersebut akan menjadi anak yang akan membanggakan orang tuanya di kemudian hari. Jadi permasalahan awalnya adalah keteledoran, kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya.
kekeliruan orang tuanya dalam mendidik anaknya. Contoh, salat. Adakah kita membangunkan anak untuk salat hanya membangunkan fisiknya saja tanpa juga membangun jiwanya? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ada anak keras hatinya dan keras kepalanya. Kenapa, Bu? Keras hatinya, keras kepalanya. Kenapa? Karena sering mendengar amarah orang tuanya. Kata kasar, umpatan, cacian. Ada sebuah syair yang mungkin bisa menggambarkan hal ini. Alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma. Dia menceburkan anaknya ke dalam kubangan air dengan kondisi kedua tangan anaknya terikat, dan dia berkata kepada anaknya, waspadalah wahai anakku, jangan tenggelam. Apa yang terjadi, Bu? Dia ceburkan anaknya ke dalam kubangan air dengan kondisi tangannya yang terikat. Kemudian dia katakan, hati-hati nak, jangan sampai tenggelam ya. Padahal dia sendiri yang mengikat tangan anaknya dan menceburkan, memasukkan anaknya ke dalam air. Apa mungkin anaknya selamat? Apa mungkin anaknya tidak akan tenggelam? Menginginkan anak yang saleh, rajin salat, sopan, nurut, dermawan, tapi yang dilihatnya orang tuanya setiap hari bagaimana? Tidak pernah salat, bangun kesiangan, bapaknya berkata kasar kepada ibu dan saudaranya, ribut dengan tetangga, tidak bertegur sapa dengan orang tua kandung, mertua, ataupun kakek neneknya. Apa yang direkam oleh anak lewat mata dan telinganya? Itulah yang mewarnainya dan membentuk karakternya. Persis orang yang kasih nasihat supaya anak tidak merokok, tapi sambil merokok. Nah, jangan seperti bapak ya yang merokok. Jaga masa depanmu. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran anak tadi, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maka penting kita belajar kesalahan-kesalahan mendidik. Bukan berarti, maaf Bu, bukan berarti saya lebih baik, tidak. Atau masalah ibu lebih berat dalam mendidik anak, bukan. Tapi kita semua punya anak dan menginginkan anak yang berkualitas. Maka berarti kita sedang berjuang. Kita berjuang dan kita berdoa, semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah, yang membanggakan kedua orang tuanya, yang menjadikan kita semuanya berkumpul di surga Firdaus kelak. Allahumma amin. Kesalahan yang pertama, tansyiatul auladi 'ala al-jubni wal khaufi wal hala'i wal faza'. Menumbuh kembangkan anak-anak di atas sifat pengecut. Al-juban, pengecut. Wal khauf, takut. Wal hala', panik, gampang panikan, atau kita katakan kepanikan yang berlebihan. Wal faza', dan khawatir, gelisah, atau ketakutan mendadak. Ya, menumbuh kembangkan anak-anak di atas sifat pengecut, takut, panik, dan ketakutan mendadak. Pernahkah kita sadari ketika kita dapati anak yang tidak mau makan, yang tidak mau diam, yang tidak mau nurut, ada atau tidak, Bu?
Atau memang seperti itu anak-anak, Bu? Apa kata orang tuanya? Awas nanti papa laporin ke kepala sekolah. Papa laporin ke wali kelas. Awas nanti mama panggilin polisi, kamu nakal. Dididik anak takut kepada siapa? Kepada guru dan polisi. Kata abinya, awas nanti dibawa ke dokter. Diancam anaknya kalau tidak mau nurut. Ini kata siapa? Kata abinya atau kata uminya nih? Ketika sakit, anak takut dibawa ke dokter. Kenapa? Nah, kenapa, Bu? Ketika akan dibawa ke dokter, anaknya nangis-nangis. Kayak kejang-kejang. Setiap ketemu dokter, takut. Ulah siapa? Ulah siapa? Kita menakut-nakuti anak dengan hantu, penculik, setan, suara angin, dan sebagainya. Pernah tidak, Bu? Anak malam jadi takut kemana? Takut ke kamar mandi. Takut kalau tidur sendiri. Ibunya juga sebenarnya takut. Jangan-jangan benar-benar ada nih. Ya. Bermaksud ingin menakut-nakuti anak, orang tuanya juga takut. Nah. Ketika anak jatuh berdarah lututnya, langsung teriak. Ekspresi wajah yang tegang melihat darah. Anak akhirnya nangis. Nangisnya karena apa, Bu? Hah? Nangisnya karena apa, Bu? Nangisnya bukan karena sakit, tapi karena melihat orang tuanya yang panik. Melihat orang tuanya yang panik. Jadi bagaimana nanti jihad fi sabilillah? Ya, ketusuk sedikit, dah jadi anak yang penakut. Ya, anak jatuh diambil, berusaha tenang. Apa ada luka parah? Ya. Kalau anak-anak sekarang jatuhnya mungkin jatuh ringan. Tapi karena ekspresi orang tuanya yang histeris, Anda trauma anak untuk ikut bermain bersama kawannya. Ikut main bersama kawannya yang berpotensi untuk dia jatuh. Maka dia akan selalu jadi anak yang penakut. Ada trauma melihat darah dan langsung muncul rasa takut. Makanya, Bu, kenapa orang bilang anak kampung itu lebih berani daripada anak kota? Benar enggak, Bu? Hah? Kalau kita ini kampung atau kota nih, Bu? Ya, anak-anak kampung ke sungai, lewat sawah, naik sepeda ke sekolah, jauh jaraknya, jatuh dari sepeda, nyebur ke lumpur, biasa. Ini kesegeluran yang pertama apa tadi, Bu? Anak tumbuh dididik dengan sifat apa? Pengecut, takut, gampang panikan. Ya, kepanikan yang berlebihan. Ketakutan yang mendadak, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tarbiyatuhum ala tahawuri wa salatatil lisani wa tatawuli ala al-akharin wa tasmiyati dzalika syaja'ah. Mendidik anak di atas sifat gegabah, at-tahawur, gegabah, nekat tanpa perhitungan. Wa salatatil lisan, kelancangan lisan, berkata kasar atau menyakitkan. Wa tatawuli ala al-akharin,
ya bersikap angkuh. Dan menyebut hal itu sebagai keberanian. Mendidik anak di atas sikap berbicara tanpa dipikir masak-masak terlebih dahulu. Anak suka mengomentari orang lain dan lisannya pedas, tajam. Jadi namanya mendidik anak jadi panjang lidah. Kebiasaannya mudah mengomentari orang. Ada orang lain yang sedang jalan dikomentari. Orang jalan cepat dikomentari, jalan lambat dikomentari. Ada orang yang pendek lewat dikomentari, tinggi dikomentari, kurus dikomentari, gendut dikomentari. Apa kata anaknya? Segendut. Apa kata anaknya? Mencela anak yang sedang lewat. Segendut. Tuh ada anak yang gendut. Nah, apa kata ibunya? Mana? Oh iya ya, lucu ya. Ibunya mengiyakan. Jangan, stop. Nak, jangan mengomentari bentuk orang, penampilan orang. Itu tidak baik. Allah tidak suka. Karena ini ghibah. Karena ini yang kedua menghina. Dan yang ketiga, ini adalah merupakan potensi merendahkan orang. Dia merasa dirinya sempurna, sedangkan orang yang dia lihat itu cacat atau ada kekurangan. Berpotensi untuk merendahkan orang lain. Inilah bibit anak itu akhirnya melakukan bullying. Kekerasan verbal kepada kawan-kawannya di sekolah. Dia menjadi anak yang angkuh. Dan orang tuanya bangga. Mengatakan bahwa itu adalah suatu keberanian untuk mengomentari orang lain. Iya. Dia berbicara tanpa difikir terlebih dahulu. Yang ketiga, tarbiyatuhum 'ala al-muyu'ah wal fawdha wa ta'widuhum 'ala at-tarafi wan na'imi wal badakh. Mendidik anak di atas sikap al-muyu'ah, mendidik mereka di atas kelemahan, wal fawdha, kekacauan. Dan membiasakan mereka hidup dalam kemewahan, kenikmatan dan pemborosan. Maksudnya apa? Mendidik anak manja, ketidakteraturan. Membiasakan anak selalu bersenang-senang, selalu bergelimang di atas kenikmatan. Bu, jangan khawatir mendidik anak kita dengan kekurangan materi. Tidak harus semua permintaan anak harus di apa, Bu? Harus dituruti. Malah ini justru akan apa? Menghancurkan masa depan anak. Setiap permintaannya selalu dikabulkan. Maka rata-rata yang berhasil adalah yang mendidik anak di atas kesusahan, keprihatinan, daripada mendidiknya dengan kemewahan dan kesenangan. Lihatlah orang tua dahulu ketika remaja di saat masa penjajahan, ya, otak dan mental anak-anak yang muda sudah mencapai dewasa. Mereka masih muda. Usia mereka muda. Tapi otak dan mental mereka dewasa. Coba lihat ya kondisi tokoh-tokoh kemerdekaan. Berapa usianya saat merdeka, Bu? Tokoh-tokoh kemerdekaan muda. Rata-rata umurnya berapa? 25-an sampai 30-an. Ya bandingkan dengan generasi sekarang, generasi apa namanya? Gen Z.
umur 25 masih rengek-rengek belum dewasa. Nah, orang-orang tua dahulu ada yang buka lahan di hutan rimba, merantau ke Jawa. Modalnya apa? Modal nekat. Ada yang gagal? Iya, tapi rata-rata banyak yang berhasil. Bagaimana dengan zaman now? Anak-anak SD sudah bawa motor. HP-nya luar biasa jajannya. Jajan apa? Jajan pulsa. Anak bos dari sebuah perusahaan, kalau dia langsung menempatkan anaknya di posisi strategis, apa yang akan terjadi, Bu? Berantakan. Dia akan menyuruh anaknya meniti karir dari bawah. Dia berjuang, banyak belajar. Bukan mentang-mentang anak direktur. Mentang-mentang anak direktur. Masuk langsung jadi GM. Akhirnya nanti kayak boneka. Dikerjain stafnya. Maka poin ini adalah didik anak dengan proses keprihatinan. Penuh kesulitan perjuangan. Inilah yang akan menjadi pengalaman bagaimana dia menghadapi permasalahan-permasalahan besar. Yang keempat, kesalahan yang keempat. Bastul yadi lil aulad wa i'tahum kullama yuridun. Membuka tangan, memberikan kepada anak segala apa yang diinginkan tanpa dapat menolak sedikit pun. Jadi setiap dia minta kasih, setiap dia minta kasih, tanpa orang tua pernah menolak. Tidak bisa orang tuanya menolak. Ibu-ibu yang sudah punya anak menikah, mampu ibu untuk membiayai kontrakan rumah anak, mampu untuk membangun rumahnya, apakah kemudian akan membantu sepenuhnya, Bu? Biarkan dia berusaha terlebih dahulu. Sekalipun kita mampu untuk membiayainya. Anak yang dapat HP, rusak ganti baru, rusak ganti baru. Dia tidak tahu bagaimana susahnya untuk dapat membelikan HP. Ada yang kredit dulu supaya bisa dapat HP. Ya tidak, Bu? Ada yang nabung sekian bulan sampai sekian tahun. Ini anak tinggal teriak rengek minta HP dikasih. Tidak lama minta apa, Bu? Minta tukar tambah HP. Iya atau iya, Bu? Tidak, Bu, ya, mudah-mudahan tidak di sini. Tidak dikasih, anaknya marah. Akhirnya dikasih juga. Sepatu main dilempar pulang sekolah. Tas asal taruh sembarangan. Kalau rusak, ya dia akan diganti baru. Maka jadilah generasi manja karena terdidik apa? Jadi majikan sejak kecil. Tidak tahu bagaimana cara berusaha untuk mewujudkan suatu keinginan. Sudah berapa nih, Bu? 4. Yang kelima, i'tauhum ma yuridun idza baqaw bi hadratil walid khususan as-shighar. Ketika menghadapi anaknya yang masih kecil, masih balita, memberikan segala sesuatu. Kalau dia menangis, kalau dia menangis dikasih, ya, dipalak anaknya dengan tangisan. Jadi tangisannya menjadi senjata, alat untuk menekan orang tuanya sampai dia dewasa. Jadi anak yang sudah terbiasa seperti ini, menangis dikasih, maka dia akan berkesimpulan bahwa permintaannya akan dikabulkan kalau dia menangis. Ini terjadi sampai dia dewasa. Dan orang tua juga, anehnya orang tua bersikap bagaimana? Kalau anaknya butuh sesuatu, maka tidak akan diberi kalau belum menangis. Kalau sudah menangis, anaknya baru
dikasih. Minta beli sepatu, belum nangis anaknya nggak dipedulikan. Minta tas, baju, HP dan yang lain-lain. Kalau sudah menangis, dikasih juga. Akhirnya dikasih juga. Yang keenam, syira'u sayyarat lahum wa hum sighar. Membelikan mereka mobil atau kendaraan yang lain ya saat anaknya masih kecil, ya membelikan mobil ketika anaknya masih kecil. Bu, Steve Jobs, tahu Bu? Pendiri Apple bilang anak itu baru patut diberikan HP kapan? Setelah SMA. Ini pendiri Apple, Bu. Ini anak sudah punya grup medsos ketika usia SD. Ya, akhirnya anak kecanduan. Alasan dibelikan HP, ortunya tenang, tidak diganggu anak. Kalau anaknya dibelikan HP, anaknya diam. Bahkan menghilang. Menghilang di mana, Bu? Di bawah meja, main game. Ya. Di pojok kamar. Ya. Mengurung diri di kamar. Tapi ini membunuh psikomotoriknya, Bu. Baik yang kasar maupun yang halus. Anak itu butuh gerak, lari, lompat. Ini namanya gerakan kasar. Anak itu memegang, melempar, meraih, menulis, menggambar. Ini namanya gerakan halus. Ini ada anak SD naik turun tangga saja takut jatuh. Takut jatuh. Kenapa? Karena kakinya tidak biasa digerakkan. Kemudian jangan ada kata-kata ini HP milik kamu ya nak. Ini motor milikmu. Yang ada apa? Silakan dipakai, tapi bukan jadi hak milik. Boleh dipakai, tapi bukan menjadi apa? Hak milik anak. Ini satu milik abang, ini satu milik adik. Jadi hak milik. Maka ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Boleh kita berikan itu kepada anak-anak kita. Tapi tidak bebas memakai sesukanya. Bu, mana HP saya? HP saya. Apa katanya? HP saya. Dicarinya terus. Ya, belum lagi ke sekolah. Gaya-gayaan. Ya, pakai motor. Motor apa, Bu? Yang motor yang besar. Ya. Kaki saja belum sampai. Berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Mendidik dengan kekerasan dan kasar dengan berlebihan. Pecah piring, anak dipukul. Pecah gelas, anak dicubit. Dimarahin sampai mata ibunya keluar. Marah boleh, itu ada porsinya. Ada porsinya. Kalau lembut saja, tidak pernah bersikap tegas, akan dianggap apa? Dianggap gampang. Apa kata anak? Nanti minta sama bapak sajalah, gampang. Gampang katanya. Jangan sampai kita dinilai anak keras dan pemarah, dan juga tidak sebaliknya kita dinilai sebagai orang tua yang lembek, yang lunak. Jadi di sini adalah dalam mendidik anak kita gunakan berbagai macam metode dan seni dalam mendidik anak. Yang kedelapan, sangat pelit kepada anak. Pelit, ya,
sangat pelit kepada anak. Tidak dibedakan antara kebutuhan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang sekunder. Tidak dibedakan. Pokoknya kalau anak minta duit atau sesuatu, jawabannya tidak ada. Apa kata orang tuanya kalau anaknya minta? Minta aja pandainya. Akhirnya ketika dia ingin minta, dia harus berbohong. Bapak akan kasih uang, ibu akan kasih duit. Kalau alasannya apa, Bu? Alasannya ada pelajaran tambahan, ekskul. Ya, kalau ekskul dikasih. Jadi anak akan berbohong. Dan sikap sangat pelit kepada anak juga akan menjadikan anak apa? Dia akan mencuri. Atau dia akan meminta-minta. Itulah kenapa muncul penyakit kleptomania. Terjadi pada anak karena apa, Bu? Orang tuanya terlalu pelit. Kleptomania itu apa, Bu? Gangguan mental yang menyebabkan seseorang tidak bisa menahan dorongan untuk mencuri barang milik orang lain tanpa izin. Dia akan menjadi apa? Anak yang suka mengambil tanpa izin, diam-diam, entah uang ibunya, entah uang bapaknya, atau barang milik saudaranya. Dan pengidap kleptomania ini sering mencuri barang-barang yang tidak dibutuhkan, bahkan yang nilainya kecil. Maka tidak heran kalau kita dapati ada anak orang kaya yang mencuri. Dia mencuri di sekolah. Bapak ibunya kaya, orang berada. Tapi dia mencuri. Mengambil milik kawannya tanpa izin. Apa yang tidak dia miliki? Orang kaya. Ada. Bisa jadi ada sesuatu yang salah di rumah. Ia kaya tapi anak terlalu dibatasi. Orang tuanya sangat pelit kepada adanya. Baru diberikan untuk hal-hal yang sebenarnya anak itu sedang berbohong. Dan anak yang seperti ini, yang mengidap penyakit kleptomania ini, ciri khasnya adalah dia mencuri secara spontan dan berulang tanpa alasan yang jelas. Maka kalau ditanya, kenapa kamu mencuri? Terkadang dia juga tidak tahu kenapa dia mencuri. Tapi ini karena memang penyakit yang sudah terbentuk pada dirinya. Sudah berapa nih, Bu? 8? Ada banyak, Bu? Oke, cukup ya, Bu ya. Mau kita lanjutkan, masih banyak, Bu. Ada sampai 100 nih, Bu. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab setelah ini. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, semoga Allah SWT memberikan kita taufik, dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang banggakan orang tuanya, yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Dan tentunya kita terus berusaha, dan ini adalah nasihat untuk kami sendiri. Sekali lagi, bukan berarti kami adalah seorang yang pakar, bukan seorang yang mahir, bukan seorang yang berpengalaman, tidak. Tapi kami sedang belajar. Yang mudah-mudahan dengan kami menyampaikan ini, justru ini sebagai pengingat untuk kami
agar bisa lebih baik dalam mendidik anak-anak. Dan kita berusaha berjuang menghindari kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.